Selain Golkar kan yang mau dicaplok partai lain juga yang mau diganggu. Sudah ada jadwalnya kan. Ini pokoknya sebelum Pak Jokowi turun tuh sudah disebut-sebut PKB. Kemudian partai ini, partai itu. Meskipun tidak diganti tapi sudah diatur oleh Pak Jokowi. Lalu semua di bawah Pak Jokowi. Menkumhamnya diganti dulu biar nggak ribut kan gitu kan. Anda tahu, Ngabalin tuh kan mengatasnamakan istana. Iya. Nggak apa itu, siapa itu, nggak setuju dia. KWK itu dikembalikan, ramai itu. Iya. Kan masih ada di. Iya, saya mendengarkan itu. Iya kan, udah usah itu ini apa siapa yang wakil rakyat macam-macam gitu. Iya. Dia kasih tahu semua skenario bagaimana Mulyono mau mengambil partai. Saya berangkat dari rumah, hormat bendera ke Medan Juang. Kalau saya nggak balik, sudah selesai. Karena di kepala saya inilah hari yang menyelamatkan negeriku. Kalau itu tidak terjadi, semua skenario Mulyono terjadi. Maka apa yang terjadi? Prabowo menjadi boneka Mulyono. Baik sahabat sekalian, pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video yang datangnya dari beberapa tokoh yang masuk dalam kategori barisan sakit hati tentunya ya. Karena dalam video ini mereka akan bercerita atau membuat statement yang pada sifatnya menyerang Presiden Jokowi. Siapa lagi kalau bukan Mahfud MD, Amin Rais, Said Didu, Ferry Amsari, dan juga Hasto Kristianto serta beberapa orang lainnya. Seperti apa bentuk statement mereka dalam menyerang Presiden Jokowi? Mari kita ikuti video-videonya. Selain Golkar kan yang mau dicaplok partai lain juga yang mau diganggu. Sudah ada jadwalnya kan. Ini pokoknya sebelum Pak Jokowi turun tuh sudah disebut-sebut PKB. Kemudian partai ini, partai itu. Meskipun tidak diganti tapi sudah diatur oleh Pak Jokowi. Lalu semua di bawah Pak Jokowi. Yang benar saja. Diganti dulu biar nggak ribut kan gitu kan. Itu semuanya, itu mulainya dari Golkar. Tetapi terjadi Tuhan turun tangan dengan vonis MK pada tanggal 20, tanggal 22. Bahlil kemudian ngomong salah itu tentang Raja Jawa. Raja Jawa itu. Raja Jawa. Kemudian tanggal 21 itu rame sehingga tidak jadi lagi Golkar misalnya harus Pak Jokowi ketua Dewan Pembina. Kalau tidak bisa Pak Jokowi nanti Gibran wakil ketua umum. Itu kan sudah ada rumor itu. Tapi begitu terjadi itu Tuhan turun tangan dan jadi semua pada mundur. Oke. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud itu benar adanya. Tapi kalau tidak juga kasihan ya. Justru Prof. Mahfud akan menjadi bulan-bulanan netizen dan melihat atau memandang Prof. Mahfud ini memberikan statement ini hanya karena sakit hati. Kenapa? Karena kurang lebih 9 tahun ia bersama Presiden Jokowi dan selalu menjadi orang pertama yang membela Presiden Jokowi jika ada pihak yang menyerangnya. Tetapi justru ketika sudah berbeda pandangan politik, ya hampir setiap kali statement yang dia keluarkan pasti sifatnya itu adalah menyerang Presiden Jokowi. Baik, kita lanjut ke statement dari Prof. Mahfud juga ya. Ini tentang apa lagi yang nanti ya akan disampaikan untuk Presiden Jokowi. Mari kita ikuti. Anda tahu Ngabalin tuh kan mengatasnamakan istana. Iya. Nggak apa itu, siapa itu, nggak setuju dia. KWK itu dikembalikan, ramai itu. Iya. Kan masih ada di. Iya, saya mendengarkan itu. Iya kan, udah usah itu ini apa siapa yang wakil rakyat macam-macam gitu. Iya. Katanya mewakili istana meskipun selama 5 tahun saya di istana saya tidak pernah Pak Ngabalin ini bertemu presiden. Datang ke istana aja enggak. Iya. Sepengetahuan saya. Sehingga saya Pak Ngabalin itu kok sering atasnamakan istana apa presiden, kapan yang ngomongnya sama dia? Iya. Kadang-kala dia sudah menjelaskan hasil sidang kabinet. Padahal dia enggak pernah tuh ada di istana. Iya. Nah, saya yang paling sering ke istana. Kalau ada hal-hal penting kan mesti menteri tahu. Tapi Pak Ngabalin selalu mengatasnamakan presiden. Gitu. Ya mungkin Pak Ngabalin mendapatkan instruksi dari presiden untuk menyampaikan itu karena beliau adalah salah satu staf kepresidenan. Ya mungkin instruksi atau petunjuk dari Presiden Jokowi untuk Ngabalin tidak seharusnya juga disiarkan kepada semua menteri bahwa ia lagi memerintahkan Ngabalin untuk melakukan apa. Itu kan tidak perlu. Nggak tahu ya kalau ada rapat malam atau apa saya nggak tahu. Oleh sebab itu nggak membantah. Tapi sampai sekarang saya heran. Kenapa tuh Pak Ngabalin selalu diundang oleh media juga yang salah sih disebut ini orang istana, ini orang istana.
Nggak ada, dia nggak pernah ada di istana. Iya, iya. Jangan-jangan dia yang ngaku, Pak. Saya orang istana. Nggak tahu gitu. saya. Nggak, saya hanya Iya, sampaikan iya. ke Anda. Kenapa Pak Iya. Ngabalin ini selalu bilang orang disebut oleh media orang istana? Wong. Iya. Nggak pernah. Saya kan sangat sering di Iya, istana. iya, iya. Di luar pun tidak, di dalam pun tidak. Iya. Malah dulu yang insiden terjadi itu ketika Pak Jokowi mau ketemu Pak Prabowo yang pertama, kan ada Ngabalin tuh ikut di belakangnya, diusir. Iya, iya, Iya kan, iya. ditutup pintunya, nggak boleh gitu. Iya. Lah, saya sampai sekarang bertanya, siapa ya Pak Ngabalin ini? Mungkin ada grup tertutup dengan Pak Jokowi gitu Iya, iya. di malam hari atau Iya, tiap minggu barangkali. atau apa. Kalau resminya nggak ada dia, Nggak nggak ada. pernah ada di Bisa istana. juga. Iya, Mungkin di kantornya Pak Muldoko sih, iya. Iya, Mungkin ya, mungkin ya, mungkin tidak. Meskipun setiap saya datang ke kantor Pak Muldoko juga nggak ada. Tapi Pak Ngabalin sampai dengan saat ini kan menjadi staf kepresidenan. Jadi soal dia ada di istana atau tidak, mungkin saja kebetulan Pak Mahfudnya ke istana tidak bertemu. Atau mungkin Pak Ngabalin ini mendapatkan tugas lain. Mungkin tugas keluar atau apa misalnya. Kan tidak semestinya Pak Mahfud MD ke kantor atau ke istana harus bertemu dengan Ngabalin. Kecuali Ngabalin itu adalah staf Menko Polhukam, di mana Prof. Mahfud mengatakan selalu tidak ada di kantor, itu wajar. Tetapi Prof. Mahfud itu kantornya di kantor Kemenko Polhukam, sedangkan Ngabalinnya ada di kantor staf kepresidenan. Sehingga kalau sampai Pak Mahfud menyampaikan seperti itu, ya juga keliru. Apalagi dikaitkan dengan pertemuan pertama antara Jokowi dan Prabowo, Ngabalin diusir keluar. Ya benar, karena pertemuan itu cukup sensitif di saat itu, sehingga tidak mungkin semua orang bisa masuk. Menteri saja tidak semua menteri bisa masuk, apalagi hanya seorang staf kepresidenan. Sehingga hal-hal itu memang perlu dipisahkan, tidak bisa diborong semua bahwa Ngabalin itu harus tahu semua urusan istana, tidak perlu, tidak penting. Terus sekarang Prof. Mahfud jadinya lebih sensitif dengan tidak hanya Pak Jokowi, tetapi termasuk orang-orang dekatnya Pak Jokowi yang ada di istana ya. Baik, selanjutnya mari kita ikuti apa statement atau pendapat dari Said Didu, mantan Menteri Pencatatan Jokowi. Kira-kira pernyataannya apa untuk Pak Jokowi kali ini? Dia kasih tahu semua skenario bagaimana Mulyono mau mengambil partai. Saya berangkat dari rumah, Semua hormat partai diambil. bendera, ke Medan Juang. Kalau saya nggak balik, sudah selesai. Karena di kepala saya, inilah hari yang menyelamatkan negeriku. Kalau itu tidak terjadi, semua skenario Mulyono terjadi. Maka apa yang terjadi? Prabowo menjadi boneka Mulyono. Tanggal 6 Agustus. benar saja. Ini saya bicara apa di balik ini semua. Ini baru saya membuka. 6 Agustus. Saya ketemu seseorang yang saya tahu posisinya adalah penghubung politik antara oligarki dengan penguasa, dengan pengusaha yang mengendalikan kekuasaan dengan kekuasaan. Apa ceritanya ke saya? Dia kasih tahu semua skenario bagaimana Mulyono mau mengambil partai. Tanggal 6 Agustus. Begitu kan? Sampai nama-nama panitia Munas Golkar pun dia kasih tahu saya. Wow. Dan tanggal 9 Agustus, 8 Agustus kan Airlangga dipanggil. Persis yang disampaikan ke saya. Tanggal 10 Agustus Airlangga mundur. Ini pingin pecah kepala saya. Kok negara aku sekarang betul-betul bukan diatur oleh partai politik, betul-betul diatur oleh mereka. Saya diberitahu bagaimana nanti PKB diambil, tanggal berapa diambil. Saya diberitahu PKS bagaimana menyerahkan diri. Saya dikasih tahu. Saya dikasih tahu PKS yang menyatakan menyerahkan diri. Siapa yang beritahu itu? Saya dikasih tahu bagaimana PAN diperpanjang lagi menjadi 3 kali padahal ADRT-nya diubah. Dan dia bilang menyatakan itu pasti selesai semua sebelum pilkada, sebelum penetapan gubernur. Jadi ini yang bikin saya, apa sudah saatnya saya harus mati menghadapi begini semua ini. Ya. Karena sudah nggak ada lagi yang berkuasa kecuali mereka. Bayangkan dia bisa ketua penyelenggara Munaslup Golkar dia bisa tentukan, bukan ketua umumnya lagi, ketua penyelenggaranya. Nah, semua bubar karena tangan Allah bekerja. Itu tanggal turunnya kita demo 22 Agustus. Kita semua turun demo 21. Dan itu saya berangkat dari rumah, hormat bendera, ke Medan Juang. Kalau saya nggak balik, sudah selesai.
Wah, ini Said Didu ini seperti yang mungkin sahabat juga kenal atau tahu bahwa beliau adalah salah satu menteri yang pernah dipecat oleh Presiden Jokowi. Jadi kalau berbicara atau berdiskusi dengan orang-orang yang pernah mengalami sakit hati, tentunya tidak ada hal positif yang dibahas di situ. Apalagi berdiskusi atau membicarakan tentang seseorang yang pernah membuat mereka sakit hati. Itu tentu ceritanya sudah berbeda. Dan hal yang sama pun dialami oleh Said Didu ini. Ya, dia mengungkapkan bahwa ada skenario jahat seperti yang diungkapkan dari tadi. Tetapi mengapa skenario jahat itu tidak disampaikan sebelum hal-hal tadi itu terjadi? Nah, itu baru hebat. Sehingga bisa menjadi mitigasi begitu ya di awal. Ya, jangan sampai menunggu terjadi dulu. Tetapi ketika semuanya sudah terjadi satu persatu, yang realitanya kita lihat saat ini seperti itu, dan seorang Said Didu tampil, lalu mulai menggambarkan tanggal sekian ada niat atau ada rencana seperti ini, seperti itu. Ya kalau begini ya semua orang juga bisa. Lihat segala sesuatu sudah terjadi, baru kita tinggal menyampaikan bahwa saya pernah mendapat info, saya pernah mendapatkan pemberitahuan dari siapa, atau saya pernah bermimpi bahwa akan terjadi begini. Semua orang pasti bisa. Ini sangat disayangkan. Kalau memang itu Anda mencintai negara dan juga untuk kepentingan banyak orang, harusnya niat jahat, rencana jahat yang Anda sudah ketahui lebih dahulu, itu disampaikan sehingga minimal ada persiapan atau mitigasi dalam menghadapi risiko-risiko seperti yang Anda sampaikan itu. Karena di kepala saya inilah hari yang menyelamatkan negeriku. Kalau itu tidak terjadi, semua skenario Mulyono terjadi. Maka apa yang terjadi? Prabowo menjadi boneka Mulyono. Itu yang terjadi. Karena semua sudah diatur. Begitu dong. Jadi tangan Allah bekerja tanggal 21, tidak ada koordinasi apapun dan semua bergerak seluruh Indonesia. Kita tahu. Disitulah kita dapat informasi nasionalisme, patriotisme Prabowo muncul. Ini harus dihentikan. Ini harus dihentikan, maka diperintah ke dalam, dan saya dapat informasi sebenarnya di dalam tuh korum. Bukan nggak korum. Tapi patriotisme dan nasionalisme Prabowo menyelamatkan negerinya. Itulah saya katakan, saya bicara dulu sebelum masuk fakta-fakta di lapangan. Saya berharap Prabowo itu, Habibie itu memuji, menjadi murid Pak Harto 30 tahun lebih. Tapi dia pada saat presiden menjadi Habibie yang lepas dari Pak Harto dan mengambil kebijakan yang berbeda dengan Pak Harto demi menyelamatkan bangsa dan negaranya. Saya berharap Prabowo kalau nggak bisa 100% Habibie ya 90% menjadi orang yang selamat. Kebiasaan Jokowi mencaplok partai orang lain, benarkah? Sebelumnya Partai Demokrat akan diambil alih oleh Muldoko yang merupakan kepala staf kepresidenan. Dia bukan anggota dan bukan pendiri Partai Demokrat dan ingin menjadi ketua umum Partai Demokrat. Tetapi karena Demokrat dipimpin oleh seorang mantan jenderal dan mantan presiden, akhirnya Muldoko gagal mengambil alih Partai Demokrat. Yang kedua, tiba-tiba ketua umum Partai Golkar mengundurkan diri, diduga diintimidasi melalui kasus hukum yang ada padanya, dan jika tidak mengundurkan diri, kasus hukumnya akan diproses. Akhirnya karena takut terpaksa mengundurkan diri dan sekarang dipimpin oleh orang-orangnya Jokowi. Yang ketiga, Partai PSI tiba-tiba dipimpin oleh putra Jokowi yang bukan anggota dan bukan pendiri. Kabarnya partai ini tidak akan disahkan oleh KPU dan kabarnya diintimidasi melalui cara-cara demikian sehingga disahkan. Yang keempat, partainya Fahri Hamzah kabarnya juga tidak akan disahkan oleh KPU tetapi disahkan, dan oleh karena itulah kabarnya Fahri Hamzah terpaksa bergabung dengan kelompoknya Jokowi. Demikian sebagai diskusi. Terima kasih. Mahfud ya. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia Menko Polhukam Mahfud MD buka suara soal political will Presiden Joko Widodo.
Mahfud blak-blakan menilai Presiden Joko Widodo kurang memiliki kemampuan political will terutama dalam penegakan hukum di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Mahfud di kanal YouTube miliknya. Dalam video, Mahfud juga menyebut Jokowi kurang mampu untuk berkomitmen dalam pengambilan keputusan dalam konteks pelaksanaan kebijakan. Penilaian itu Mahfud ceritakan dengan berkaca dari pengalamannya, utamanya kala menjabat sebagai Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju. Presiden, saya tidak melihat Pak Jokowi punya political will selama ini, karena laporan-laporan sudah sering masuk. Bahkan saya pernah laporan sendiri tentang beberapa kasus bersama Pak Luhut pula, saya lapor. Iya nanti dia tidak jalan juga. Ketika Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam? Iya, saya pernah bersama Pak Luhut menghadap Presiden, ini Pak, ini, iya, gitu aja, nggak jalan juga. Jadi sekarang Prof. Mahfud mengatakan bahwa Jokowi tidak memiliki political will ya. Setelah 9 tahun bersama dan 1 tahun terakhir itu tidak bersama lagi. Lalu disitulah dinilai sebagai tidak memiliki political will. Apakah ini hanya karena berbeda pandangan politik sampai penilaian ini muncul begitu saja? Ataukah karena ada faktor apa di balik itu semua? Ya, kalau dulu masih bersama semuanya baik, selalu pasang badan untuk bela Jokowi. Tetapi sekarang ya seperti ini, dan itulah kita manusia ya. Dalam video tersebut, Mahfud bahkan mengaku pernah mengalami situasi di mana political will sama sekali tak berjalan dalam kepemimpinan Jokowi. Mahfud bercerita saat dirinya masih menjabat Menko Polhukam, ia sempat melaporkan langsung suatu perkara hukum kepada Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, saat itu Presiden memang merespons positif laporannya. Ia pun berharap agar pemerintahan selanjutnya tidak mengulangi hal yang sama. Hasto sindir gratifikasi keluarga Jokowi. Saya tiba-tiba dipanggil 2 kali oleh KPK. Saya tanya, ada duit nggak ke saya? Nggak ada. Ada duit nggak ke Pak Adi? Nggak ada. Ada duit nggak ke partai? Nggak ada. Lalu buat apa dipanggil? Sementara nyata-nyata ada pesawat miliatan jet seperti itu tidak dipanggil sampai saat ini dengan alasan PNS dan kemudian bukan pejabat negara. Itu kan diskriminasi yang luar biasa, ketidaksetaraan yang luar biasa di dalam praktek hukum itu sendiri. Kan itu. Ini Hasto berbicara demikian, dia lupa bahwa Megawati juga sering menggunakan private jet. Mahfud MD juga sama menggunakan private jet. Dan banyak juga tokoh politik lainnya menggunakan hal yang sama, tetapi kenapa hanya ditujukan untuk Kaisang ya? Ini yang memang menjadi apa pembeda ya. Setiap kali ucapan Hasto akhir-akhir ini memang lebih banyak menyerang sifatnya. Yang kemudian terjadi. Nah, maka kembali tadi praktek-praktek negara hukum dari aspek budaya hukum, kemudian profesionalitas aparat penegak hukum, netralitas terhadap kepentingan-kepentingan politik yang mencoba mengendalikan dari setiap proses hukum, kemudian bagaimana keadilan itu betul-betul diwujudkan. Ini juga harus menjadi suatu penopang. Saya pikir ini adalah suatu kemerosotan yang sangat luar biasa bagi kita di dalam memaknakan bagaimana hukum yang berkeadilan itu. Orang ini dapat info akurat. Saya khawatir presiden pertama yang dihukum adalah Presiden Jokowi. Saya mendengar sendiri dari ring 1 istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang. Ya, mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Ya benar aja. Dan saya juga Bro Jeng mohon kritisi ya. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Mereka pada saat menjabat, nanti Mbak Bibi juga tolong ya, ini sangat menarik ini isu ini. Pada saat menjabat dan saat tidak menjabat, mereka tidak bisa disentuh oleh hukum. Mereka dilindungi oleh hukum, tidak tertulis. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas, tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun profesi di paling bawah, itu bersamaan keluar dalam hukum dan pemerintahan. Gitu. Nah, berarti tidak ada kekebalan hukum kepada presiden, wakil presiden, dan mantan presiden dan mantan wakil presiden. Jadi kalau Mulyono akhirnya harus masuk penjara, tentu karena Mulyono selama jadi presiden melanggar pasal-pasal KUHP. Jokowi adalah menurut saya ini produsen kebohongan tanpa henti. Jadi Mulyono adalah pabrik kebohongan. Nah, kebohongan Mulyono itu antara lain tidak akan nambah utang, tidak akan impor beras, garam, jagung, kedelai, gula, dan sebagainya.
akan menegakkan hukum dan sesuai sumpahnya akan memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Itu bunyi pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kenyataannya Mulyono atau Jokowi pernah berusaha menukangi Undang-Undang Dasar kita supaya bisa berkuasa 5 tahun lagi. Kita masih ingat ya. Begitu. Dan yang dia lakukan adalah berbakti pada keluarganya, anak-anak dan menantunya, bukan berbakti pada nusa dan bangsa. Ini sudah jelas sekali. Ya, nyinyiran Pak Amin Rais itu tidak lain tidak bukan ya seputar ini ya. Seputar hal-hal seperti yang saya sampaikan tadi, yang ungkapkan itulah yang sering kali ia kritisi. Dan ya segala sesuatu dia pandang dari sisi yang negatif semua. Dan semua salahnya ada pada Pak Jokowi. Tidak ada Pak Jokowi itu benar di mata seorang Amin Rais ya. Nah, karena itu ketika Mulyono atau Jokowi akan pindah dan bermukim di IKN Nusantara selama 40 hari sampai hari lengsernya, saya tidak percaya. Jadi kata para anak buahnya termasuk Pak Bas, Menteri PUPR, kemana saja Jokowi akan pergi, kepergiannya berangkat dari IKN dan ketika pulang juga pulangnya ke IKN. Ini saya tidak percaya. Mengapa? Karena kerinduannya untuk kembali ke Istana Merdeka di Jakarta yang berbau kolonial itu seperti dikatakan Mulyono sendiri sudah mendarah mendaging. Ya. Jadi dia betul-betul tidak enak itu ya, di Istana Merdeka karena berbau kolonial, kata dia. Ya. Nah, dalam bahasa Jawa orang Solo bilang Mulyono itu sudah kepiyeng-piyeng dengan bangunan istana yang katanya berbau kolonial itu. Jadi sangat kontradiktif apa yang diomongkan dengan apa yang dia lakukan. Nah, kalau semua yang berbau kolonial mau diganti menjadi... Kalau terkait dengan omongan Pak Jokowi bahwa bangunan Istana Merdeka atau istana lainnya itu berbau kolonial, itu bukan berarti ia tidak mau atau tidak suka dengan istana tersebut. Tetapi justru ia menggambarkan kepada kita sekalian bahwa istana yang ada saat ini itu peninggalan dari kolonial. Sedangkan ia menginginkan agar istana itu ya dari tangan kita sendiri, yaitu seperti IKN, buah tangan dari ya putra-putri pribumi, putra-putra Indonesia asli, yang bukan hasil peninggalan dari kolonial itu yang dimaksudkan. Hanya saja sayangnya setiap ucapan dari Presiden Jokowi selalu dipelintir dan dinegatifkan seperti itu, sehingga banyak orang juga memahami bahwa Jokowi kok bisa menilai seperti itu. Bukan soal penilaian bahwa itu bangunan tidak bagus atau apapun itu, tetapi ia mau mengungkapkan bahwa saatnya ada Istana Merdeka yang memang hasil dari tangan kita sendiri. Itu maksudnya. Berbau Indonesia, betapa banyak yang harus kita lakukan. Misalnya seluruh rel kereta api di Jawa itu peninggalan kolonial Belanda. Apa mau dibongkar semuanya? Ya, rel kereta api made by Holland ya, kemudian diganti dengan memasang rel yang baru made in Indonesia. Ini sesuatu yang mustahil ya. Jadi betapa bodoh dan cupetnya Mulyono punya ini mungkin Pak Amin Rais ini terlampau tua sehingga pemahamannya sudah mulai berkurang ya. Yang dimaksudkan Jokowi itu berbau kolonial itu seperti sudah dijelaskan tadi. Sedangkan Pak Amin Rais kok bisa membandingkan dengan rel kereta api yang merupakan peninggalan kolonial Belanda, apakah harus dibongkar? Bukan dibongkar, yang peninggalan itu tetap dimanfaatkan. Sedangkan dari tangan kita saat ini, putra asli Indonesia sendiri itu juga harus ada. Sehingga kita tidak 100% memanfaatkan sesuatu yang merupakan peninggalan dari para penjajah. Tetapi sebagai orang merdeka juga harus bisa ada buah tangan. Sehingga rel kereta api memang ada yang kita pakai atau manfaatkan sekarang adalah peninggalan dari kolonial, tetapi ada juga jalur-jalur atau rute-rute baru yang memang dikerjakan oleh putra Indonesia asli, yang bukan peninggalan kolonial lagi. Jadi ini yang salah.
Dan tidak mungkin juga Pak Jokowi memerintahkan untuk membongkar Istana Merdeka misalnya. Istana Merdeka tetap digunakan juga, tetapi IKN itu akan menjadi kebanggaan bahwa itu merupakan buah tangan dari putra asli Indonesia setelah kemerdekaan, yang bukan lagi dari peninggalan Belanda. Itu maksudnya. Logika, sebuah logika yang kesleo atau tergilir. Ya apa boleh buat, memang Jokowi tidak punya ijazah SD SMP, ya kita jadi maklum. Nah, si Mulyono lupa atau tidak mengerti bahwa kitab undang-undang hukum pidana kita dan kitab undang-undang hukum perdata kita itu merupakan turunan dari hukum kolonial. Nah, juga sangat banyak kosakata Belanda yang tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Langsung kita ambil alih dengan spelling sedikit berbeda. Ini orang tua ini pemahamannya sudah melenceng jauh ini ya. Pak Jokowi tidak pernah memerintahkan untuk membongkar istana ya. Karena Istana Merdeka itu adalah peninggalan kolonial, berbau kolonial, kita bongkar saja, kita buat baru lagi. Bukan, tetap dimanfaatkan, tetap digunakan. Tetapi kita buat baru lagi yang merupakan tangan kita sendiri, karya tangan kita sendiri. Dan ini kok bisa dikait-kaitkan dengan pembangunan lain seperti infrastruktur, seperti rel kereta api, malah ini masuk sampai ke ya kata-kata dari bahasa Belanda yang belum ada padanannya di dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada banyak hal yang memang peninggalan kolonial lalu dianggap bahwa itu mau dihilangkan semua sekejap. Itu tidak mungkin. Dan ini yang memang pemahaman yang keliru itu adalah Pak Amin Rais, bukan Pak Jokowi sebenarnya. Pak Jokowi punya pemahaman lebih visioner. Seperti itu ya. Semuanya dari Belanda. Ya. Misalnya organisasi, administrasi, koordinasi, implementasi, situasi, kondisi, kondusif, formulasi, media, mediasi, listrik, strum, dan lain-lainnya. Ya. Itu semua berbau kolonial. KUHP Indonesia itu banyak mencontoh dari KUHP Belanda yang disebut sebagai Wetboek van Strafrecht. Jadi kalau Mulyono akhirnya harus masuk penjara, tentu karena Mulyono selama jadi presiden melanggar pasal-pasal KUHP tertentu. Pasal tertentu dia langgar ya. Nah, saya kira ini harus jelas buat Mas Mul ya. Nah, kembali ke rencana Jokowi mau berkantor Pak Amin Rais doyan sekali ya. Pak Jokowi itu harus masuk penjara ini. Ada apa ini ya? 10 September sampai 19 Oktober sebelum resmi lengser per 20 Oktober, mari kita ikuti dengan saksama. Jadi 40 hari bermukim di Istana Garuda yang sahabatnya Deprok atau Dekem, tentu sebuah prestasi Jokowi yang mencengangkan, andai kata itu betul ya, kalau dia tidak bohong ya. Nah, kalau rencana Jokowi betul-betul jadi kenyataan, berarti memang dia mampu memutus rantai kebohongannya itu ya, yang telah dipertontonkan selama ini kepada rakyat Indonesia ya. Tetapi saya tidak yakin ya dia akan 40 hari bermukim di Kalimantan Timur itu ya. Saya kira itu hanya bualan saudara kita Mas Mulyono ya. Nah, jadi di masa lalu saya pernah menyatakan bahwa Jokowi itu bukan pembohong profesional, dia itu pembohong patologis. Jadi jiwanya tidak begitu sehat. Menurut para ahli ilmu psikologi, maksud saya, seorang pembohong patologis itu sejatinya menghancurkan dirinya sendiri dan tidak pernah peduli konsekuensinya. Jadi saya quote, they harm themselves with their behavior, but keep doing it despite any consequences. Ya. Ini kesimpulannya. Ya. Jadi mari kita ikuti terus drama politik Jokowi keluarga dengan saksama. Ya. Ini baca ini ya. Mudah-mudahan pakai baca ya. Selalu doa saya, dia sekeluarga harus masuk penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, kedoanya begitu. Kedoanya Amin Rais ini selalu buruk semua untuk orang lain ya. Harusnya doa itu isinya itu adalah
harapan yang baik, yang positif, bukan doanya malah harapan-harapan negatif, dan juga doanya ini sifatnya mengutuk. Ini kutukan, bukan doa sebenarnya ya. Memang Pak Amin Rais suka seperti itu. Baik, selanjutnya kita ikuti sebuah video dari Ferry Amsari, yang juga adalah salah satu pendukung atau ya loyalis Anies Baswedan, yang selama ini juga sering ya memberikan kritikan pedas terhadap Presiden Jokowi. Dan terakhir, ia bersama dua rekan lainnya membuat sebuah film yang berjudul Dirty Vote, film yang dirilis menjelang Pilpres kemarin. Seperti apa komentarnya? Mari kita dengarkan. Jawab tuh Bang Silvester, omongan apa saja yang tidak benar. Satu, katanya anak saya tidak akan ikut politik. Faktanya ikut, tidak satu, tapi 3. Saya akan memperkuat KPK. Faktanya, jangankan ditambah anggarannya, ditambah anggotanya, malah dikurangi anggotanya, anggarannya begitu-begitu saja. Ketiga, menambah pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja. Sekarang sedang banyak-banyaknya pengangguran. Keempat, IKN tidak pernah disampaikan dalam kampanye dan tidak ada di program, tapi muncul. Jadi, kebohongan apa lagi yang kau dustakan? Kalau terkait IKN memang tidak ada dalam program, tetapi seorang pemimpin itu kan harus memiliki yang satu jiwa yang namanya visioner, yang mampu melihat ya perbaikan ataupun perubahan atau hal apa saja yang positif untuk jauh ke depan. Dan itu tugas seorang pemimpin. Pemimpin itu harus fleksibel, tidak boleh kaku dengan program yang ada, sehingga hal-hal tertentu yang sifatnya untuk kebaikan bangsa dan negara diabaikan hanya karena tidak masuk dalam program. Padahal menjadi seorang pemimpin, dia dalam perjalanan bisa saja ya namanya kepemimpinan dinamis. Ia melihat celah-celah atau ya kans atau peluang apa yang bisa menguntungkan bangsa ini, dan itu yang langkah yang harus diambil. Tidak bisa seorang pemimpin itu berkutat dengan program yang sudah dibuat, karena program yang dibuat kala itu pasti berbeda dengan perjalanan waktu yang memimpin. Dan ini yang mungkin juga perlu menjadi perhatian juga. Tidak bisa Jokowi harus berkutat dengan program kerjanya saja, tapi kalau memang dilihat itu hal positif baik untuk bangsa dan negara ini, kenapa tidak? Faktanya ada presiden di sana. Jadi bagi saya bukan tidak mungkin kita ini sedang dipaksa untuk menerima keadaan ini. Tapi sekali lagi Bang Deddy, kalau Pak Jokowi itu kembali ke Partai Golkar menurut orang Golkar sebagai kader Golkar di tahun 90-an, karena beliau dianggap kader sebagai anggota. Itu saya pernah debat sama Ridwan siapa namanya? Ridwan Hasim. Dia bilang kan Pak Jokowi itu udah anggota Golkar tahun 70-an karena masuk Kadin. Salah dia. Dari Pak Jokowi sudah Golkar begitu lahir karena kadesnya Golkar gitu loh. Salah itu. Tapi pun Pak Jokowi itu pulang ke Partai Golkar sudah cocok sebenarnya. Karena Golkar dikenal sebagai partai Orde Baru, model dan style Pak Jokowi memimpin persis gaya kepemimpinan Orde Baru. Cocoklah pulang, seperti baju pas pulang ke badan. Padahal kita harus sadar, tugas kita itu memastikan partai itu betul-betul demokratis. Konstitusional kita itu unik. Di dalam konstitusi kita disebutkan partai politik itu 6 kali. Di Amerika nggak ada itu disebut partai. Saking khususnya soal partai politik. Jadi kalau kita tidak menjaga partai, sama saja kita tidak menjaga proses konstitusionalnya. Dulu orang menyebut partai itu bukan partai sejarahnya, disebut sebagai kultus sekte. Karena punya ideologi, cara berpikir yang harus dipertahankan. Kalau kemudian partai suka berpindah-pindah, ganti orang tanpa ada proses, partai tidak lagi menjadi partai. Tapi menjadi apa itu? Jadi partai harus tetap menjadi partai seutuhnya, bahkan harus lebih baik. Dan apa yang dilakukan pemerintahan ini
ini akan semakin terbukti kalau reshuffle besok ternyata mengganti Menkumham yang nanti menterinya ditugaskan mengganti ADART dan SK. Jadi paripurna itu barang politik bumi hangusnya. Belum lagi kita disambut dengan putusan petun kan? Apa? PTUN. Lengkap mengembalikan seluruh tampuk kekuasaan keluarga di posisi yang seharusnya. Ingat Bang, kalau paman balik lagi, abang akan berhadapan dengan paman dalam sengketa pilkada. Belum tentu juga akan dibela Golkar. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang coba direaksi terkait dengan pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang mungkin pernah sakit hati, yang pernah mengalami sesuatu yang tidak enak ketika bersama dengan Presiden Jokowi, dan juga ada beberapa orang yang memang dari awal sudah berlawanan arah dengan Presiden Jokowi. Sehingga statement-statement mereka seperti yang kita dengarkan tadi, tetapi menjadi orang Indonesia yang bijak ya harus mencerna lebih dulu apa isi pesan atau statement yang disampaikan. Tidak telan bulat-bulat seperti itu ya. Memang ada beberapa hal itu masuk akal, tetapi ada juga beberapa poin yang memang tidak masuk akal dan butuh pertimbangan jeli dari para warga atau rakyat Indonesia itu sendiri. Baik, kepada para sahabat sekalian, setelah menyaksikan video-video tadi, barangkali ada yang mau dikomentari, silakan tulis di kolom komentar. Dan bagi yang belum sempat memberikan dukungan, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.